Di sini saya akan mempresentasikan tentang dashboard kinerja dari Badan Pusat Statistik. Untuk pembicaranya yaitu saya sendiri, Brameda Raditya Esya, dengan NIM 240601181210011. Nah, untuk agenda kita pada presentasi kali ini itu ada 4 poin utama. Yang pertama ada poin pendahuluan. Di pendahuluan ini akan menjelaskan tentang pengertian dari Badan Pusat Statistik dan juga pembahasan masalah dari Badan Pusat Statistik itu sendiri. Kemudian pada poin analisa dan perancangan, pada poin analisa dan perancangan ini akan dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini akan menggunakan suatu framework ya. Akan digunakan sebuah framework balance scorecard dan juga sebuah pengukuran kerja dari key performance ya, key performance indicator. Kemudian pada poin ketiga yaitu arsitektur dashboard. Arsitektur dashboard pada kasus BPS atau Badan Pusat Statistik ini itu cukup lengkap ya, mulai dari proses pengambilan data sampai ke proses visualisasi yang nanti akan ditampilkan pada para pemimpin dari BPS. Lalu pada poin keempat yaitu poin interface dashboard. Nah, di sini dashboard yang akan dibuat, yang akan dibangun itu ada 3 level ya. Level atas atau yang tertinggi itu ada di level strategic dashboard. Kemudian di bawahnya ada level taktikal dan di bawahnya lagi ada level operasional. Kita langsung saja masuk pada pembahasan kita yang utama yaitu pendahuluan. Jadi Badan Pusat Statistik ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik dasar dan juga data statistik sektoral. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pekerjaan dari BPJS itu mencakup pada penyediaan data BPS kabupaten kota pada tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Kemudian pada pembahasan masalah, di sini setelah kita mengetahui latar belakang dari pekerjaan dari Badan Pusat Statistik itu kan mengolah data ya. Nah, di sini akan timbul beberapa masalah ya. Masalah yang timbul itu yang paling utama adalah di level pimpinan ya. Jadi pimpinan itu tidak bisa mengakses informasi, tidak dapat mengukur atau mengevaluasi, memonitoring kinerja daripada pegawai-pegawainya ya. Nah, di sini juga tidak memiliki tools. Jadi semua proses monitoring, proses evaluasi dan proses pengukuran kinerja itu saat ini masih menggunakan manual ya dan juga masih dimuat dalam bentuk laporan. Nah, kemudian pada pembahasan masalah ini dari masalah yang timbul itu maka perlu dibentuk ya atau perlu dibuat suatu dashboard yang nantinya akan memudahkan pimpinan di beberapa level itu akan mudah untuk membuat keputusan dan juga mudah untuk melakukan proses monitoring, evaluasi maupun pengukuran kinerja ya secara terintegrasi ya. Jadi mulai dari BPS tingkat kabupaten kota, BPS provinsi dan juga BPS di tingkat nasional itu semuanya akan terintegrasi ya. Nah, itu akan memudahkan pimpinan akan mengambil sebuah keputusan yang penting. Nah, kemudian kita masuk pada analisa dan perancangan. Di analisa indikator pengukuran kinerja ini menggunakan key performer indicator ya. Jadi key performer indicator itu digunakan untuk membantu mengukur dan menentukan kemajuan dari sarana organisasi serta juga dapat menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan atau
yang coba dituju oleh BPJS itu sendiri ya. Nah, key performance ini juga dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk merealisasikan suatu objek strategi dari pada BPS itu sendiri ya. Nah, kemudian selain menggunakan key performance indicator, di sini juga menggunakan framework balance scorecard. Nah, seperti yang kita ketahui, framework balance scorecard ini menggunakan 4 objektif ya. Objektif yang pertama itu adalah objektif finansial, lalu ada objektif customer, yang ketiga ada objektif proses bisnis internal, dan juga yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, jadi keempat dari objektif itu akan diintegrasikan dengan visi dan misi serta strategi dari lembaga BPS itu sendiri yang nantinya akan membuat suatu key performance yang nantinya akan ditampilkan di dashboard ya. Nah, untuk urutannya itu pertama kita definisikan dulu menggunakan balance scorecard ya, 4 objektif yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dari 4 objektif dari balance scorecard itu akan di drop down lagi, akan diterjemahkan lagi menggunakan bentuk matriks pengukuran kinerja ya. Yang nanti semua tabelnya akan saya tampilkan. Kemudian setelah matriks pengukuran kinerja itu terbentuk, akan disederhanakan lagi ya, atau difixkan menjadi poin-poin dari key performance ya. Jadi poin key performance ini nantinya yang akan diolah ya. Dan jadi key performance nanti akan diolah, akan dianalisa menggunakan analisis dan business intelligence yang nantinya akan ditampilkan ke dashboard ya, yang nantinya akan digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Nah, ini adalah tabel 1 dari objektif BPS menurut framework balance scorecard. Nah, di sini ada 4 objektif ya, itu ada learning and growth, ada objektif customer, ada objektif internal business, dan financial. Di sini juga objektifnya itu didefinisikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan BPS itu ada analisis kinerja dari kepegawaian, ada kepuasan customer, kapasitas, dan daya serap dari BPS, daya serap keuangan dari BPS itu sendiri ya. Nah, kemudian dari 4 objektif ini yang sudah didefinisikan, maka akan diterjemahkan lagi dalam bentuk matriks ya. Nah, di sini matriks performa indikator ini seperti itu ya. Objektif 1 itu merupakan penjabaran dari objektif 1 yang tadi sudah didefinisikan di balance scorecard. Nah, di sini ada ukuran dan indikator, dan juga ada sumber data. Nah, sumber data ini jadi untuk mengambil dari data dari pemerataan distribusi pegawai itu akan diambil dari database kepegawaian BPS seperti itu ya. Kemudian sama saja. Jadi untuk mengambil data dari peningkatan disiplin pegawai itu akan diambil dari database absensi. Nah, di situ sudah tertera semua ya. Jadi sama saja objektif 1, 2, 3, dan 4 ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah matriks performance indikator ini terbentuk, akan disederhanakan lagi, akan difixkan menjadi matriks key performance ya, key performance pengukuran dari kinerja BPS. Nah, di sini ada 8 poin utama yang nantinya akan diolah dan akan ditampilkan sebagai dashboard. Ini ada poin pertama yaitu persentase pegawai struktural. Itu nanti data sumber datanya diambil dari database kepegawaian. Kemudian begitu juga dengan persentase kehadiran akan diambil dari absensi pegawai, skor nilai ada diambil dari kompetensi pegawai, dan lain-lain. Sama saja ya ke 8 poin ini. Pokoknya ini yang akan diambil datanya, yang akan diolah melalui analisis dan bisnis intelligence yang nantinya akan ditampilkan sebagai dashboard ya kepada pimpinan BPS. Nah, untuk arsitektur dashboard
arsitektur dashboard ini tuh cukup lengkap ya, mulai dari pengambilan data sampai dengan visualisasi dari pemimpin BPS ya. Nah, kita mulai dari bawah, yaitu ada gambar BPS Provinsi A. Nah, itu gimana? Jadi sumber data yang tadi sudah didefinisikan di Key Performance Indicator itu yang diperoleh dari database yang berasal dari BPS Provinsi. Nah, jadi database dari BPS Provinsi A ini itu mencakup sumber data yang berasal dari provinsi dan juga ditambah sumber data dari BPS Kabupaten Kota ya. Jadi yang diambil itu ada di BPS Provinsi. Nah, setelah data dari BPS Provinsi ini terkumpul, nanti akan dikirimkan melalui VPN atau Virtual Private Network. Nah, kemudian akan disimpan, semuanya akan disimpan pada database center BPS RI. Nah, jadi semua database dari semua provinsi itu akan dikumpulkan jadi satu di data center BPS RI. Nah, kemudian jadi nggak yang dibentuk dari data warehouse ini tuh nggak semuanya diambil dari database data center ya. Jadi yang diambil itu adalah database yang tadi sudah didefinisikan di key performance tadi. Jadi nggak semuanya, nggak semua datanya. Jadi, nah pada proses data warehouse ini tuh akan dilakukan proses ETL ya. Proses ETL itu adalah proses extraction, transformation, dan loading terhadap semua database key performance tadi itu yang sudah didefinisikan. Kemudian akan membentuk sebuah data warehouse BPS. Nah, selanjutnya proses yang dilakukan adalah membentuk data mart. Jadi setelah data itu dikumpulkan, database yang tadi key performance itu dikumpulkan di data warehouse, akan dibentuk sebuah data mart. Nah, data mart itu akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang akan ditampilkan dalam dashboard. Jadi data mart ini yang nantinya akan menjadi sumber data untuk melakukan proses analisis, melakukan proses business intelligence, sampai mendapatkan informasi-informasi yang akan ditampilkan dalam dashboard. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah data warehouse itu melakukan proses ETL, data mart, kemudian akan terbentuklah sebuah report. Nah, report ini sebagai hasil yang akan ditransformasikan sebagai aplikasi dashboard information system ya. Nah, jadi sudah terbentuk dari report itu. Nah, kemudian dashboard yang sudah jadi ini itu dapat diakses oleh pimpinan ya. Jadi kalau di kasusnya di BPS di Badan Pusat Statistik ini tuh dashboardnya itu menggunakan web based. Jadi dapat diakses oleh pimpinan itu kapan saja dan di mana saja menggunakan akses internet. Itu bisa digunakan di platform HP, laptop, dan lain-lain ya. Jadi multi device bisa diakses. Nah, jadi arsitektur dashboardnya itu seperti itu ya. Jadi mulai dari proses pengumpulan data, pengumpulan, lalu ada proses analisis di data warehouse, kemudian membentuk data mart, dan data mart itu akan membuat sebuah report. Nah, report itu bentuknya dashboard. Nah, dashboard itu akan sampai kepada pimpinan. Nah, pimpinan itu digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, arsitektur alurnya itu seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang terakhir itu poin keempat, interface dashboard. Nah, di sini pada interface dashboard ini ada 3 level ya. Ada yang pertama itu ada level strategical level dashboard. Strategical level dashboard ini itu hanya menampilkan informasi di level atas. Nah,
Ini level atas ya, jadi yang bisa mengakses hanya Kepala BPS RI dan Deputi BPS RI. Nah, untuk informasi yang ditampilkan juga itu bersifat sangat umum ya, dan juga bersifat strategis. Jadi mencakup rekapitulasi indikator kinerja BPS RI dan juga BPS provinsi. Jadi ini kan strategi level ya, jadi selaku top manager dari BPS RI itu yang berfungsi itu sebagai tools untuk memonitoring dan juga untuk mengevaluasi kinerja BPS secara global, dan juga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dan juga penentu kebijakan yang strategis. Jadi untuk strategi level ini yang untuk top manajernya ya. Lalu kita masuk pada level di bawahnya yaitu level taktikal. Level taktikal ini itu untuk level manager eselon 2 ya, yaitu meliputi direktur dan juga kepala BPS provinsi. Nah, di mana informasi pengukuran kinerja yang ditampilkan itu adalah informasi yang bersifat taktis ya, taktis. Jadi itu mencangkup pengukuran kinerja BPS di lingkungan Direktorat Provinsi, dan dashboard itu juga memberikan informasi yang lebih detail mengenai ruang lingkup indikator pengukuran kinerja tersebut ya. Nah, jadi indikatornya itu lebih detail ya. Ini ada seperti yang ditampilkan ini ada indikator kompetensi, kehadiran, data quality, distribusi pegawai yang bersifat di provinsi ya, seperti itu. Nah, kemudian pada level di bawahnya untuk level operasional ini adalah meliputi eselon 3 ya. Itu ada kepala subdit RI, kepala bagian, dan juga ada kepala BPS kabupaten kota. Nah, dashboard yang ditampilkan ini lebih mendetail ya untuk semua variabel indikator dan juga semua ruang lingkup kerja yang ada di BPS kabupaten kota. Nah, ini lebih detail sekali ya. Ini seperti apa? Absensi, kehadiran, berapa data yang dikumpulkan ya, ya seperti itulah data yang dikumpulkan melalui BPS kabupaten kota. Lalu kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembuatan dashboard pada kasus Badan Pusat Statistik ini, yang pertama itu diharapkan itu akan menjadi solusi ya untuk menampilkan informasi dan indikator-indikator pengukuran BPS secara cepat, secara mudah, dan dapat dimengerti. Nah, kemudian poin kedua itu jadi dashboard information system ini dikembangkan dengan memperhatikan 3 hal, yaitu aspek data, informasi, visualisasi, dan juga kolaborasi antara pengguna. Nah, kan tadi ada 3 level dashboard ya, nah itu kan saling terintegrasi dari data dari BPS kabupaten kota, provinsi, dan juga RI itu saling terintegrasi. Jadi sudah inilah sudah bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari kinerja BPS ya. Seperti itu kesimpulannya ya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.